Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengar dan merenungkan sedikit firman Tuhan yang akan menjadi bekal untuk kita. Ya, saya berikan satu judul yaitu Kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ya, Yesus datang dalam dunia dikatakan adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Bukan dari keinginannya sendiri. Bahkan setiap perkataan yang Yesus ucapkan itu dikatakan berasal dari Bapa. Yohanes 12 ayat 49 katakan, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Jadi jelas dikatakan bukan dari diri Yesus sendiri, bukan dari keinginan Yesus sendiri, tetapi dari keinginan Bapa, dari kehendak Bapa. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 juga dikatakan, seorang Paulus berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Ya, Rasul Paulus juga memiliki prinsip yang sama, bahwa hidupnya ini bukan untuk melakukan keinginannya sendiri, bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi dikatakan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadaku. Ya, di ayat yang lain juga berkata, Paulus pernah berkata, "Hidupku ini bukan diriku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku." Jadi kita sebagai orang percaya juga dipanggil untuk memiliki prinsip yang sama. Kita tidak bisa mengikuti kemauan kita sendiri. Kita tidak bisa mengikuti kehendak kita sendiri. Kita tidak bisa berkata-kata dengan kemauan kita sendiri. Kalau kita tadi membaca, Yesus pun berkata-kata, menyampaikan sesuatu, itu berasal dari Bapanya. Contoh pribadi yang hanya mengikuti kemauannya atau kehendaknya sendiri, yaitu adalah Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai 3a saya akan bacakan. "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus mempunyai satu pekerjaan yang difirmankan Tuhan kepadanya, yaitu tugasnya adalah pergilah ke Niniwe, ingatkan atas kejahatan mereka yang besar. Tetapi Yunus ini punya pemikiran lain, punya kehendak sendiri. Kita bisa melihat pemikiran Yunus ini dalam Yunus 4 ayat yang kedua. Yunus 4 ayat yang kedua, "Dan berdoalah ia kepada Tuhan," katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu?" Yunus memberitahu Tuhan, "Ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka,
yang hendak didatangkannya. Ya, di sini kita melihat Yunus tuh seolah-olah lebih tahu dari Tuhan. Padahal yang perlu ia lakukan hanyalah satu hal, ya, yaitu ikut kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, dia tinggal bangkit, bangunlah, ya, pergilah ke Tarsis dan ingatkanlah. Tuhan tidak menuntut Yunus untuk berpikir panjang, ya. Di dalam kata lain, ya, di ayat-ayat yang lain Tuhan berkata, aku tidak butuh pertimbangan manusia. Ya, seringkali kita berpikir, ya, aduh sangat susah untuk mengikuti atau melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Ya, tetapi Yesus memberikan kita satu kunci untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa. Ya, bagaimana cara melakukan kita kehendak Tuhan? Bagaimana cara kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya, jawabannya ada dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, kunci untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan dalam hidup kita adalah mengosongkan diri. Ya, Yesus memberikan teladan yang sangat-sangat ekstrim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan yang seharusnya, yang sebenarnya dia adalah Allah, dia kosongkan dirinya, atau dikatakan tidak mempertahankan, tidak menganggap itu. Jabatan itu dia tidak pertahankan. Aku ini Tuhan, gitu ya. Kalau Yesus bisa berkata seperti itu, saudara, aku ini Tuhan, aku bisa melakukan apapun. Gitu. Tetapi dikatakan Yesus tidak mau mempertahankan hal-hal yang seperti itu, melainkan dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa, supaya apa? Supaya ia bisa melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya, menebus hidup kita semua. Ya, pengosongan diri adalah tidak mempergunakan atau tidak mempertahankan milik atau hak kita. Yesus yang adalah 100% Allah, tetapi dikatakan tidak memakainya untuk kemauannya sendiri, tetapi untuk kehendak Bapa. Jadi Yesus tidak pernah kesulitan, ya, sekalipun diludahi, sekalipun dihajar, dia tidak pernah merasa, oh aku akan membela diri. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah yang perlu juga kita miliki dalam kehidupan kita. Kita mengosongkan diri kita, ya. Kita tidak menggunakan pemikiran-pemikiran kita sendiri, logika kita sendiri seperti Yunus. Tetapi kita mau percaya penuh bahwa kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, mari di akhir tahun 2021 ini kita merenungkan apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah pesan firman Tuhan ini menjadi bekal untuk kita masuk tahun yang baru. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang terus mengingatkan kami untuk kami bisa mengosongkan diri kami dan kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu.
memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukan seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.